Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Pratama Putra dengan NIM 2014003. Saya dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merangkai atau cara membuat sensor pendeteksi kelembaban tanah dengan output menggunakan LCD, di mana nanti LCD-nya ini akan menampilkan nilai kelembaban tanah yang terbaca oleh sensor. Dan di sini saya menggunakan microcontroller yaitu Arduino Uno R3. Nah, teman-teman, adapun untuk alat dan bahannya, di sini saya menggunakan sensor kelembaban tanah dengan tipe Soil Moisture Sensor YL69. Ini sensornya dan ini pengatur sensitivitasnya. Bisa kita perhatikan di sini kakinya ada VCC, GND, DO, dan AO. Yang dipakai nanti itu VCC, GND, AO. VCC itu sederhananya adalah kutub positif dan GND atau ground sederhananya adalah kutub negatif. Sensor adalah detektor yang memiliki kemampuan untuk mengukur beberapa jenis kualitas fisik seperti tekanan atau cahaya. Nah, sensor kelembaban tanah ini merupakan sensor yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah atau moisture. Sensor ini terdiri dari dua probe yang nanti kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban tanah. Nah, teman-teman, untuk alat dan bahan selanjutnya adalah microcontroller. Di sini saya menggunakan Arduino Uno R3 dengan Atmega 328. Nah, microcontroller itu merupakan sistem komputer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik. Di sini Arduino adalah board microcontroller yang berbasis Atmega 328 atau datasheetnya. Nah, memiliki 14 pin input dari output digital. Arduino ini juga merupakan kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment atau IDE. Untuk outputnya kita menggunakan LCD. Di sini saya menggunakan LCD ukuran 16x2. Ini. Nah, di sini LCD itu kegunaannya ada banyak, teman-teman. Salah satunya dalam perancangan suatu sistem dengan menggunakan microcontroller, atau juga LCD itu dapat digunakan atau berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil dari sensor. Dan dapat juga digunakan sebagai penampil teks ataupun menampilkan menu pada aplikasi microcontroller. Untuk alat dan bahan yang selanjutnya itu di sini ada kabel jumper. Ini ada berbagai jenis kabel jumper ya dengan panjang yang bervariasi. Ini nanti yang digunakan itu kabel jumper yang male to female. Jadi ada kepala male dan ada kepala female-nya. Oke teman-teman, sekarang kita ke tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu cara merangkai rangkaian. Untuk rangkaiannya secara lengkap ya teman-teman, setelah ini akan kita lakukan proses penguploadan data. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan melakukan pemrosesan kode program dan juga upload kode program ke Arduino-nya. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Arduino IDE-nya. Lalu kita akan menuliskan atau membuat kode programnya untuk pemrosesan pembacaan kelembaban tanah dengan Soil Moisture Sensor YL69 dan microcontrollernya Arduino Uno R3, dan pastikan semua kode program sudah terinput. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pengcodingan atau membuat program yang akan kita upload nanti di Arduino. Yang pertama, kita bisa membuka aplikasi Arduino IDE. Berikut untuk tampilannya ketika sudah saya lakukan pengcodingan atau pemrograman. Ini sebelumnya sudah saya lakukan pemrogramnya terlebih dahulu. Yang di sini juga perlu kita perhatikan ya teman-teman, sebelum kita lakukan pemrograman di bagian tools kita lihat apakah port sudah terhubung atau belum. Jika sudah, kita klik COM3 ini. Lalu di tools juga kita lihat pada board apakah sudah sesuai dengan Arduino kita atau belum. Karena kita menggunakan Arduino Uno, maka diklik di sini bagian Arduino Uno sesuai yang kita pakai. Lalu untuk selanjutnya, untuk library, kita bisa memasukkannya di include library, bisa di sini. Lalu di sini kita bisa mencarinya di add zip library. Teman-teman nanti bisa mencari filenya di situ. Di sini nanti silakan teman-teman cari file library-nya teman-teman yang berbentuk filenya itu zip. Untuk selanjutnya
karena library-nya pernah saya include atau sudah pernah saya uploadkan di Arduino IDE ini, maka hanya tinggal mengklik saja di sini. Ini Liquid Crystal E2C. Tinggal saya klik seperti ini, nanti akan sudah masuk seperti ini. Nah, jika dirasa sudah selesai, maka kita bisa melakukan compiling atau pengecekan pada program ini apakah sudah benar atau belum. Kita cek dengan klik di sini. Dan jika compiling sudah selesai, maka di sini akan tertulis done compiling. Lalu kita bisa menguploadnya langsung ke Arduino-nya dengan mengklik tombol upload ini. Maka akan terjadi proses upload di sini. Nanti jika sudah selesai, maka akan tertulis done uploading. Baik, di sini sudah tertuliskan dan uploading bahwa penguploadan program ke Arduino sudah selesai. Lalu di sini ini merupakan codingan atau program untuk melihat pada serial monitor, karena pada program ini saya menggunakan dua tipe, yaitu bisa tertampil di serial monitor atau bisa juga tertampil di LCD-nya. Untuk yang LCD di bagian sini, lalu yang atas ini untuk serial monitor. Lalu di sini pembacaan kelembabannya yaitu tiap 2 detik sekali. Berikut untuk keterangan lengkapnya. Ini nanti teman-teman bisa melihatnya juga di file yang akan saya lampirkan penjelasannya di deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari sensornya ini. Yang pertama kita siapkan perangkatnya terlebih dahulu. Ini ya teman-teman. Ini ada 2 sampel tanah. Ini tanah basah, ini yang kering. Karena ini sudah diupload programnya di Arduino-nya, berarti ini bisa kita lepas dari komputernya. Lalu di sini ada USB dan kepala charger, kita hubungkan. Nanti ini kita colokkan ke stop kontak. Mari kita coba ke tanah yang tidak berair. Kita coba nilainya berapa kelembabannya. Nilai kelembabannya terbaca di sekitar angka 28 lagi, lalu 27. Ini terbaca setiap 2 detik sekali. Jadi ini nilai kelembaban tanahnya tuh berada di sekitar kurang lebih di angka 27-28an. Lalu kita uji cobakan ke tanah yang basah. Terbaca nilai kelembabannya langsung naik jadi 700 kembali, 699. Ini masih sama terbaca setiap 2 detik sekali. Jadi ini angka kelembaban di tanah kedua itu di sekitar angka 700-an. Jadi bekerja ya teman-teman sensornya. Jadi ini nanti ketika nilai kelembabannya semakin tinggi, maka kelembaban tanahnya itu juga semakin tinggi. Ketika nilai kelembabannya semakin rendah, maka kelembaban tanahnya juga semakin rendah. Jadi kesimpulannya, sensornya tadi bekerja dan rangkaiannya juga berjalan lancar cara pembuatannya. Dan si sensor tadi membaca resistansi untuk mendapatkan nilai tingkat kelembaban dari tanah. Lebih banyak air dalam tanah akan membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik atau nilai resistansinya lebih besar, sehingga tadi kelembaban tanahnya ketika di tanah basah itu terbaca tinggi, sedangkan tanah kering akan mempersulit untuk menghantarkan listrik atau nilai resistansinya kurang, sehingga tadi ketika di tanah kering itu terbacanya nilainya sedikit atau kecil. Tadi kan sudah kita coba ujikan alatnya, ketika di tanah yang basah itu nilai kelembabannya itu mencapai angka 700, dan untuk tanah yang kering itu nilai kelembabannya hanya mencapai pada angka sekitar 30 saja. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.